Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Allah datang menyelamatkan manusia. Baca Alkitab kita hari ini dari Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi tema hari ini adalah Natal ya, atau Christmas. Nah, apa makna sejatinya Natal, teman-teman? Natal bukan sekedar perayaan tahunan, bukan pula sekedar tradisi keluarga, hiasan, atau suasana hangat. Natal adalah peristiwa teologis yang agung, momen ketika Allah yang kekal masuk ke dalam sejarah manusia. Yesus tidak mulai ada ketika ia lahir di Bethlehem. Ia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Natal menandai saat ketika Sang Pencipta rela menjadi ciptaan, ketika Yang Maha Kudus mengambil rupa manusia yang rapuh, terbatas, dan fana. Allah tidak menyelamatkan manusia dari kejauhan. Ia datang sendiri. Ia tidak mengirim pesan, hukum, atau sistem agama baru. Ia mengirim anaknya sendiri. Inilah inti Natal, inkarnasi. Allah yang menjadi manusia agar manusia dapat kembali kepada Allah. Natal dan dosa manusia. Untuk memahami Natal, kita harus terlebih dahulu memahami kondisi manusia. Masalah terbesar manusia bukanlah kemiskinan, ketidaktahuan, atau penderitaan sosial, melainkan dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah yang kudus. Sejak kejatuhan manusia, relasi dengan Allah rusak dan tidak ada usaha manusia, perbuatan baik, ritual agama, atau moralitas yang mampu memulihkannya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Natal terjadi karena manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Jika manusia bisa diselamatkan dengan usaha sendiri, maka kelahiran Kristus tidak diperlukan. Tetapi justru karena manusia tidak berdaya, Allah bertindak. Natal adalah pengakuan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan inisiatif kasih Allah. Yesus lahir untuk mati. Natal tidak bisa dipisahkan dari Jumat Agung. Palungan di Bethlehem mengarah ke salib di Golgota. Kain lampin bayi Yesus menunjuk pada kain kafannya kelak. Yesus datang bukan hanya untuk memberi teladan hidup yang baik, tetapi untuk menjadi korban pendamaian. Ia lahir untuk menanggung hukuman dosa manusia, mati menggantikan kita, dan bangkit untuk memberikan hidup yang baru. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tanpa salib, Natal kehilangan maknanya, dan tanpa Natal, salib tidak akan pernah terjadi. Kerendahan hati Sang Juru Selamat. Yesus adalah raja atas segala raja, namun ia tidak lahir di istana, melainkan di kandang. Ia tidak disambut oleh bangsawan, tetapi oleh gembala-gembala sederhana. Hal ini mengajarkan bahwa cara kerja kerajaan Allah sangat berbeda dengan dunia. Allah tidak mencari kemegahan lahiriah, tetapi hati yang hancur dan rendah. Filipi 2 ayat 6-7. Ia yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Natal mengungkapkan karakter Allah, rendah hati, penuh kasih, dan rela berkorban. Emmanuel, Allah beserta kita. Salah satu nama Yesus adalah Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini berarti Allah tidak hanya menyelamatkan manusia, tapi juga hadir dalam penderitaan manusia. Ia tahu bagaimana rasanya lapar, ditolak, lelah, berduka, dan menderita. Natal adalah penghiburan bagi mereka yang merasa sendirian, terluka, dan putus asa. Allah tidak jauh, Ia dekat, Ia mengerti. Mengapa orang Kristen merayakan Natal, teman-teman? Kita merayakan Natal bukan karena tradisi budaya, melainkan karena kebenaran Injil. Kita merayakan Natal karena janji Allah telah digenapi. Terang telah datang ke dalam kegelapan. Harapan lahir bagi dunia yang hancur, dan kasih karunia yang mengambil rupa manusia. Natal adalah pengumuman bahwa
Sejarah manusia tidak dikuasai oleh dosa dan maut, melainkan oleh Allah yang setia menepati janjinya. Haleluya. Respons yang dituntut oleh Natal atau Natal. Natal bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk direspons. Jika Allah rela merendahkan dirinya demi kita, maka respons yang tepat adalah pertobatan yang sejati, iman yang hidup, ketaatan yang sungguh-sungguh, penyembahan yang tulus. Natal memanggil kita untuk hidup bukan bagi diri sendiri, tetapi bagi Dia yang telah datang dan menyerahkan hidupnya bagi kita. Refleksi pribadi. Natal menantang kita untuk bertanya, apakah Kristus hanya menjadi bagian dari perayaan atau pusat hidup kita? Apakah kita hanya merayakan kelahirannya atau hidup di bawah pemerintahannya? Apakah hidup kita mencerminkan kasih dan kerendahan hati Kristus? Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau rela meninggalkan kemuliaan surga dan datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih atas kasih-Mu yang tidak bersyarat. Ajarlah kami untuk hidup dalam kerendahan hati, ketaatan, dan kasih, sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Biarlah makna sejati Natal nyata dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, hari ini udah hari Kamis and it's Christmas Day. So Merry Christmas and Happy New Year. Yeah, have a great long weekend and bless you. Be reminded of the true meaning of Christmas today. Amen.